Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ada pertanyaan yang masuk yaitu apakah betul jika imam tidak menjaharkan bismillah di surah Al-Fatihah lalu solatnya menjadi tidak sah? Artinya kalau dia tidak menjaharkan basmalah, dia hanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah kalau begitu cara imam memimpin solat, apakah solat menjadi tidak sah? Pertanyaan ini insyaAllah ta'ala akan kita jawab bukan dari saku kita, tapi dari buku-buku ini insyaAllah ta'ala. Ini akan kita jawab dari buku-buku ini. Pertama insyaAllah ta'ala kita jawab dari buku yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang imam besar di zamannya yang wafat tahun 751 Hijriah. Nah, beliau ini punya buku namanya Zadul Ma'ad, 5 jilid, dan ini jilid pertama. Beliau jelaskan tentang sirah Nabi SAW, termasuk juga sunnah-sunnah Nabi berkenaan dengan ibadah, dengan muamalah dan yang lain. Sekarang kita lihat insyaAllah ta'ala di buku ini tentang petunjuk Nabi dalam salat. Bagaimana petunjuk Nabi dalam salat? Di halaman 199, dan jemaah juga bisa lihat tulisan, bisa diikuti kami membaca. Di bawah disebutkan wa kana yaqulu ba'da dhalika a'udzu billahi minasy syaithanir rajim thumma yaqra'ul Fatihah. وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها. Kata beliau setelah Nabi membaca doa istiftah, maka beliau membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lalu beliau membaca surat Al-Fatihah. Wa kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim taratan. Dan beliau menjaharkan bismillahirrahmanirrahim terkadang, taratan kadang-kadang. Kadang-kadang beliau menjaharkannya. Wa yukhfiha aktsara mimma yajharu biha. Tapi beliau mensirkannya itu lebih banyak daripada menjaharkannya. Berarti yang menjaharkan okey, yang mensirkan pun tidak masalah. Bahkan ini yang lebih banyak dilakukan oleh Nabi dalam salatnya. Ketika memimpin salat berarti lebih banyak beliau mensirkan daripada menjaharkan. Ini di buku ini. Baik. Sekarang kita pindah ke buku yang lain, yaitu buku Sunan At-Tirmidzi. Nah, Sunan At-Tirmidzi ini buku yang menjadi rujukan keempat dari buku-buku hadis setelah Bukhari, lalu Muslim, lalu Sunan Abi Dawud, lalu Sunan At-Tirmidzi. Dan sekarang kita lihat di sini di halaman 285. Apa perkataan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala setelah meriwayatkan hadis tentang menjaharkan basmalah dan mensirkannya. Ini kesimpulan beliau, berarti ini kesimpulan ulama hadis. Beliau sampaikan wal amalu alaihi inda aksari ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ghairuhum ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسه. كتب لي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. Dan inilah yang diamalkan oleh kebanyakan ulama. Aksari ahli ilmi, kebanyakan ulama. Apa maksudnya kebanyakan ulama mengamalkannya? Dari sahabat Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan selain mereka. Begitu juga setelah mereka dari tabi'in. Wabihi yaqulu, dan juga disampaikan, dipilih ini oleh Sufyan Thawri, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq. Apa disebutkan? La yarawna an yajhara bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak melihat menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ketika membaca Al-Fatihah di salat jahar, mereka tidak melihat menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata wa yaquluha fi nafsihi, dan dilakukan itu di dirinya. Maksudnya disirkan, tetap dibaca tapi disirkan. Ya. Ini di Sunan At-Tirmidzi.
Sekarang kita pindah ke kitab lain, yaitu Nailul Awtar. Ni kitab Nailul Awtar. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang masyhur di zamannya dari Yaman, yaitu Syekh Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani. Yang belajar fikih tentu akan mengerti dengan buku ini. Dan buku ini ada 16 jilid. Buku ini ada 16 jilid. Yang saya ambil sekarang itu jilid yang keempat. Jilid yang keempat dari buku ini. Sekarang kita lihat insyaAllah ta'ala khususnya di halaman 139. Jemaah bisa lihat yang ada di buku ini, ada juga di layar ya. Disebutkan wa aktsaru di bawah, wa aktsaru ma fil maqami al-ikhtilafu fi mustahabbin aw masnunin falaysa syai'un minal jahri wa tarkihi yaqdahu fi salati bibutlan bil ijma'. Beliau sebutkan wa aktsaru ma fil maqam, maksimal dari masalah ini adalah apa? Perbedaan dari sisi fi mustahabin au masnun, yaitu di masalah yang sunnah. Maksudnya mana yang lebih sunnah, dijaharkankah atau disirkankah basmalah ketika imam membaca Al-Fatihah. Lalu beliau tekankan, ini mohon kita catat kita dengar dengan teliti. Falaisa syai'un minal jahri wa tarkihi yaqdahu fi salati bi butlan bil ijma'. Tidak ada sedikit pun baik dijaharkan atau ditinggalkan jahar, disirkan, yang akan merusak salat dengan membatalkannya berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada satu pun yang menjaharkannya batal, tidak. Yang mensirkannya batal, tidak. Dan itu berdasarkan kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama maknanya adalah orang hebat-hebat di ulama di agama kita ini, mulai dari generasi-generasi, dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian mereka sepakat, tak ada satu pun yang mengingkari masalah ini, bahawa mau disirkan, mau dijaharkan, solat sah dan tidak batal. Berarti yang mengatakan batal di zaman sekarang ini, itu merujuk kepada apa? Dalilnya mana? Bukunya mana? Disebutkan fala yahulannaka ta'zimu jama'ati minal ulama li sya'ni hadhil mas'alah. Maka jangan engkau dibuat bingung oleh sebagian ulama yang membesar-besarkan masalah ini. Disebutkan wal khilafi fiha wa laqad balagha ba'dhum hatta 'addaha min masail al-i'tiqad. Sebagian mereka berlebihan masalah jahar dan sir bismillah, dibawa-bawa pula kepada masalah akidah. Dibawa-bawa kepada masalah akidah. Ini berlebihan, ini masalah fiqih. Mau dijaharkan okey, mau disirkan juga tidak ada masalah. Ya, berarti ulama sepakat. Okey. Ini di kitab Nailul Awtar. Sekarang kita pindah ke kitab yang lain, dan ini kitabnya jauh lebih monumental, jauh lebih lama, yaitu kitab, okey, jemaah bisa baca, Tafsir Al-Quran Al-Azim. Ini kitab tafsir Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Berarti kalau dari kita hitung, sekarang kita 1446. Ya, kurang lebih 700 tahun yang lalu. Ulama 700 tahun yang lalu yang bukunya masih dipakai sampai sekarang. Bukunya masih dipakai sampai sekarang. Kita lihat di halaman 118 di bukunya. Ya, di bukunya itu. Itu di bagian bawah jemaah bisa lihat. Fahadhihi ma'akhidul a'immah. Itu di bawah. Fahadhihi, kata beliau ni, fahadhihi ma'akhidul a'immah rahimahumullahu fil mas'alah. Fi hadhil mas'alah. Dan inilah kesimpulan dari perkataan-perkataan ulama dalam masalah ini. Kata beliau, wahiyya qaribatun. Dan dia masalah ini dekat. Masalah ini maksudnya masalah yang gampang, yang mudah. Maksudnya bukan masalah yang sempit, dia masalah yang lapang. Li'annahum ajma'u ala sihhati salati man jahara bil basmalati wa man asarra walillahil hamdu wal minnah. Karena mereka sepakat akan sahnya salat, ala sihhati salati man jahara bil basmalah wa man asarra. Karena para ulama mereka sepakat akan sahnya salat orang yang menjaharkan basmalah, begitu juga orang yang mensirkan. Siapa yang ngomong? Imam Ibn Katsir. Maka kalau kita berbicara masalah agama, jangan kita tebak-tebak dari diri kita. Jangan kita simpulkan sendiri. Agama itu ada data. Maka di buku-buku ini jemaah yang Allah muliakan, yang tadi kita bacakan, ini baru di antaranya.
Kalau kita ingin maka kita akan bacakan dari sekian banyak buku. Tapi rasanya ini sudah cukup untuk membuat kita paham bahawa jika ulama sebelumnya sepakat, kenapa kita harus berbeza? Kalau contohnya orang yang melihat jahar basmalah, salat di belakang yang sir, sudah aman-aman saja. Kemudian orang yang melihat dia contohnya sir lalu salat di belakang yang menjaharkan, imamnya jahar, sudah tidak ada masalah. Masalahnya sangat lapang. Yang tidak lapang itu adalah bagi orang yang tidak bertanya, tidak membaca dan fanatik dengan pendapat tertentu. Ini tak akan selesai masalah. Tapi mari kita membuka diri, kita baca buku para ulama kita, dan buku ini bisa didapatkan dimanapun, bahkan di internet ini PDF-nya ada. Semua yang tadi saya bacakan itu memang ada di buku itu. Ya. Maka jemaah kita berharap tentu dalam masalah-masalah yang sifatnya ada khilaf, ya kita berlapang-lapang dalam masalah ini. Jangan sampai kita menghukum orang solat orang batal. Contohnya yang membacanya sir dibatalkan, berarti kita batalkan solat orang yang jutaan sana solat setiap solat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, begitu juga di Mesir, di Kuwait segala macam. Ya, maka perlu kita lebih hati-hati dalam berbicara. Berbicaralah dengan ilmu. Saya sampaikan sebuah pesan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau sampaikan, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin illa walaka fiha salaf. Jangan sampai engkau berbicara dalam satu masalah agama, maksudnya kecuali engkau punya pendahulu dalam bab ini. Maka kita hanya mengikuti, bukan membuat-buat hal yang baru. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.